Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sekarang memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu membahas tentang ayat-ayat tentang warisan. Nah, sebelum itu, ikhwah sekalian, perlu diketahui bahwasanya buku kita ini merupakan terjemahan dari kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid yang ditulis oleh guru kami, yaitu Fadilatul Syekh Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan pengajar ilmu waris di halaqah Masjid Nabawi. Nah, bagi ikhwah yang ingin mengikuti pelajaran ini, diharapkan sudah memiliki bukunya ya. Jadi bukunya itu berjudul dalam versi Indonesia Mudah Menghitung Warisan, yang dicetak oleh percetakan Gria Ilmu. Ya, jadi sekali lagi bagi ikhwah yang ingin mengikuti pelajaran ini, ana harapkan membeli bukunya, yang ini merupakan terbitan dari Pustaka Gria Ilmu. Baik. Kita mulai ayat yang pertama, yaitu surah An-Nisa ayat 7. Perlu diketahui bahwasanya Syekh Faiz hafizahullah menyebutkan 4 ayat ya terkait tentang warisan, yang mana 4 ayat tersebut itu membahas tentang cara atau rincian pembagian warisan. Walaupun ayat yang pertama itu masih sifatnya global, sementara 3 ayat berikutnya itu adalah penjelasan secara rinci tentang pembagian warisan. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi ikhwah sekalian yang ingin mempelajari ilmu faraid untuk menghafalkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh. Ya, ayat-ayat tersebut adalah surah An-Nisa ayat 7, begitu juga surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 176. Gitu ya. Jadi semuanya ada di surah An-Nisa. Baik, kita akan mulai dengan ayat yang pertama, yaitu surah An-Nisa ayat 7, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi laki-laki itu ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya anak dan kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, semuanya itu mendapatkan warisan. Nah, inilah aturan global dalam pembagian warisan. Ya, meskipun tidak ada penjelasan tentang berapa bagian warisan masing-masing. Nah, adapun bagian warisan masing-masing secara rincinya akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Itu ya. Nah, ayat ini membatalkan prinsip masyarakat jahiliyah yang mana mereka hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa saja. Yang mana mereka menganggap laki-laki dewasalah yang merupakan ahli perang yang mampu melindungi kaumnya. Ya, jadi masyarakat jahiliyah terdahulu apabila
ada orang meninggal, maka warisannya itu berpindah kepada anak laki-laki yang dewasa. Kalau tidak ada anak laki-laki dewasa, maka akan berpindah kepada saudara laki-laki yang dewasa. Kalau tidak ada, maka berpindah kepada paman yang dewasa, dan seterusnya seperti itu. Nah, adapun orang-orang yang lemah seperti perempuan dan anak-anak itu tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian datanglah syariat Islam yang mana membatalkan prinsip ini. Yang mana Islam itu memberikan warisan kepada laki-laki dan juga perempuan, kepada orang dewasa ataupun anak-anak. Yang semua itu menunjukkan akan keadilan Islam di dalam masalah warisan. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 11. Nah, dari sini akan mulai membahas tentang bagian rinci pembagian-pembagian warisan, gitu ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Yang artinya Allah mewasiatkan, ya. Jadi pembagian warisan itu adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya wasiat itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu sebagian atau bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, artinya tidak ada yang laki-lakinya, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Nah, pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita tidak mengetahui siapa yang lebih maslahat atau lebih banyak manfaatnya untuk kita, maka sudah serahkan saja urusan pembagian warisan itu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan Allah dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini ya terdapat penjelasan tentang bagian warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, mencakup juga cucu laki-laki dan cucu perempuan.
Begitu juga ayah dan ibu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dari perempuan. Nah, itu adalah aturan umum dalam masalah warisan. Laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada perempuan. Ya, adapun hikmahnya nanti akan kita sebutkan. Anak perempuan apabila 2 orang atau lebih itu mendapatkan 2/3 bagian. Anak perempuan apabila hanya sendirian mendapatkan setengah bagian. Artinya tidak ada anak laki-laki. Ayah dan ibu itu mendapatkan 1/6 bagian apabila mayit punya anak. Ya, ibu mendapatkan 1/3 bagian apabila mayit itu tidak punya anak. Dan ibu mendapatkan 1/6 bagian apabila mayit punya beberapa saudara. Nah, inilah ya beberapa rincian terkait pembagian warisan pada ayat ini. Kemudian, apa hikmah dari pemberian harta warisan untuk laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Ya, Islam melebihkan laki-laki dari perempuan pada kebanyakan masalah warisan, ya walaupun tidak secara mutlak ya. Hal tersebut dilihat kembali pada tanggung jawab masing-masing pihak, yang mana laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Ya, oleh karena itu sebagai pemimpin mereka lebih membutuhkan harta dibandingkan perempuan. Laki-laki pada umumnya itu lebih bermanfaat bagi mayit dibandingkan perempuan, gitu ya. Walaupun ini tidak secara mutlak. Ada perempuan yang lebih bermanfaat daripada laki-laki. Cuman secara umum laki-laki lah yang banyak bermanfaat bagi mayit. Kemudian, laki-laki itu menanggung kewajiban memberikan nafkah, sementara perempuan tidak demikian. Dan laki-laki itu wajib membayar mahar untuk perempuan. Maka dengan alasan-alasan ini, maka tentu ya laki-laki itu lebih berhak mendapatkan warisan. Ya, baik. Jadi ayat yang berikutnya yaitu surah An-Nisa ayat 12. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله Wallahu alimun halim. Artinya, dan bagian kalian, wahai para suami, adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, yaitu para istri kalian, itu mempunyai anak, maka kalian mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Hal tersebut setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, jadi yang namanya warisan itu ya ditunaikan setelah kapan? Dibayari hutang dan juga ditunaikan wasiat.
Para istri itu memperoleh 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Hal itu setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau dan setelah dibayar hutang-hutang kalian. Nah, kemudian jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Nah, inilah yang disebut dengan istilah kalalah. Jadi kalalah itu adalah seseorang yang meninggal ya, yang mana waktu itu tidak ada ayah dan tidak ada anak. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan. Nah, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini adalah saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, ya. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu memperoleh 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama atau berkongsi dalam bagian yang 1/3 itu, ya. Nah, hal itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan atau memudaratkan ahli waris. Nah, demikianlah ketentuan Allah. Allah mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagian warisan untuk suami, istri, saudara dan saudari seibu. Yang mana rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi suami mendapatkan setengah bagian apabila mayit itu tidak mempunyai anak. Dan suami mendapatkan 1/4 apabila si mayit yaitu istrinya itu mempunyai anak. Maka dari sini kita tahu suami itu bisa mendapatkan setengah, bisa juga mendapatkan 1/4. Setengah apabila mayit tidak mempunyai anak dan 1/4 apabila mayit punya anak. Sedangkan istri itu mendapatkan 1/4 bagian apabila mayit itu tidak mempunyai anak, yaitu suaminya yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Sementara istri mendapatkan 1/8 apabila mayit atau suaminya itu mempunyai anak. Adapun saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/6 apabila sendirian, ya tentunya ketika tadi tidak ada ayah dan tidak ada anak dalam kondisi kalalah tadi ya. Kemudian saudara dan saudari seibu mendapatkan 1/3 apabila jamak ya, 2 orang atau lebih. Nah, inilah kandungan dari ayat ini. Kemudian kita teruskan pada ayat yang terakhir yaitu surah An-Nisa ayat 176 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah tadi kan orang yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Itu disebut dengan kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak, ya, tetapi mempunyai saudara perempuan. Maksud dari saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan kandung atau seayah. Maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 atau setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki, baik kandung atau seayah, mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak.
Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, ya, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan juga, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Oleh karena itu, yang berpaling dari aturan Allah ini berarti dia tersesat. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara dan saudari kandung atau seayah. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, saudari kandung atau saudari seayah, apabila sendirian dan mayit tidak memiliki ayah atau anak, maka ia mendapatkan setengah bagian. Saudari kandung atau saudari seayah, apabila 2 orang atau lebih dan mayit tidak memiliki ayah atau anak, maka ia mendapatkan 2/3 bagian. Saudara kandung atau saudara seayah mendapatkan seluruh harta apabila mayit tidak memiliki ayah atau anak. Dan apabila terkumpul saudara atau saudari kandung atau seayah, maka laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, adapun untuk rincian bagaimana cara menghitungnya, insya Allah kita akan pelajari ketika kita membahas tentang ashabul furud atau ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, ya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.